Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur wa Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan gabus, ikan bagus, lebih cepat lebih bagus. Pada hari ini rekan kita Ibu Yeni Nuraini selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 akan mendiseminasikan, ya, kita jangan terjebak oleh kata-kata. Saya dapat kritikan pedas dari ibu kurikulum Desi yang seharusnya yang benarnya diseminasi. Oleh karena itu mohon bantuan kepada rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan ini secara ikhlas, khusyuk, dan mudah-mudahan Bu Yeni ini bisa bergerak terus menjadi guru penggerak sekaligus. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat kepada Ibu Yeni Nuraini SPD untuk Eskom untuk memaparkan hasil atau diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Cek Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat hidayah dan taufiknya alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Yusuf Mana MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Cigalongkang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Atap 1 Cigalongkang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah bersedia hadir di tempat ini membersamai saya dalam acara diseminasi budaya positif. Acara ini merupakan salah satu kegiatan atau tahapan kegiatan yang harus saya tempuh dalam pendidikan guru penggerak. Ya, dalam saat ini saya mengikuti program guru penggerak angkatan 10 ya. Meskipun Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya, karena hari ini sudah berapa kali? Berarti keempat kali ya. Sudah 4 kali Bapak Ibu guru mengikuti diseminasi. Nah, saya jujur sekali, saya pertama kali tergerak untuk mengikuti program guru penggerak ini yang saya rasakan itu pada saat saya mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif pada saat itu dari Ibu Dewi Nuraini ya. Beliau sangat menginspirasi saya gitu ya, sehingga saya merasa tergerak untuk mengikuti program guru penggerak ini. Selain banyaknya benefit ya yang didapatkan dari guru penggerak itu, yang paling saya rasakan itu motivasi dalam diri, motivasi intrinsik yang sangat saya butuhkan ya, yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini ya. Terlebih banyak benefit yang lainnya seperti itu. Kegiatan diseminasi ini adalah sebuah kegiatan untuk penyebar luasan ya. Diseminasi itu artinya adalah penyebar luasan. Dalam hal ini yang disebar luasannya itu budaya positif Bapak Ibu ya. Karena budaya positif itu sangat penting untuk kita
sebagai seorang pendidik seperti itu. Saya mohon maaf ya. Saya di depan seperti ini bukan maksud ingin menggurui, ya maka ngapalkan ya Bapak Ibu dan atas terang atas tantos ilmuna tantos langkung daripada Abi itunya. Abi mah Abi masih merasa campurnya Abi teh murid Bapak Ibu sadayana Ibu Eis, Ibu Kopi, Pak Apep masih emot keneh gitu. Abi ayeuna duikeun seperti kieu teh tina didikan anak Ibu Eis itu kapungkur masih keneh terbayang cara ngajarna seperti kitu. Pamugi janten amal ibadah kanggo Ibu sadayana. Langsung mulai Ibu. Supados lebih terarah urang emot-emot deui nya. Satu aja karena budaya positif di lingkungan urang emot-emot deui pendidikan menurut Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah ini tidak hanya bertugas untuk misalkan supados barangkali teh biasa ngetang, biasa hafal naon, tapi urang teh berusaha untuk persiapan dan persediaan agar peserta didik itu bisa hidup sebagai manusia, baik itu dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan itu luas Bapak Ibu, sanes masihan ilmu hukum gitu. Ilmu IPS karena itu. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kita itu tujuannya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian kita sebagai pendidik itu bertugas atau berada di posisi sebagai pamong, di mana kita tugasnya yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain ya. Kemudian pendidikan itu bertujuan untuk menuntun sesuai dengan tugas kita sebagai among, sebagai penuntun. Kita harus memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar. Ya, berbeda dengan teori dari tabula rasa bahwa anak itu seorangnya adalah kertas kosong ya Bapak Ibu, urang umur teh ngadang teh anak itu adalah kertas kosong yang bisa digambar, bisa kita lukis, bisa kita tulis apapun sesuai keinginan kita. Tapi sebenarnya anak itu merupakan sebuah kertas yang sudah ada garis samar seperti itu. Jadi dia itu sudah punya kodrat ya, kodrat dalam dirinya itu sudah ada dari saat mereka lahir. Kodrat apa saja Bapak Ibu? Yang pertama ada kodrat alam, yaitu alam atau tempat kita tinggal. Kodrat kemudian yang selanjutnya ada kodrat zaman. Pendidikan harus berubah menjawab tantangan jawabannya. Ibu Eis kapungkul ngajar abdi ben terpantas sareng ngajar murang kali anu ayeuna nya kumargi zamana bentennya seperti itu. Jadi urang teh kada paham kamuring teh ngmaksakeun sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki seperti itu. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara melibatkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana kita bertugas untuk mempersiapkan, kemudian menanam benih-benih, kemudian memberikan pencahayaan, oksigen, dan yang nantinya akan memetik hasilnya. Ketika kita menanam padi, apa akan tumbuh menjadi jagung?
Tidak, berarti sama halnya ketika kita menanam kebaikan, maka hasilnya juga akan kebaikan seperti itu ya. Nah, kita masuk ke acara inti yaitu mengenai budaya positif. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang positif ya. Nah, untuk mencapai budaya positif itu kita perlu melaksanakan beberapa tahap ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian kita harus melaksanakan mengetahui dulu, kemudian menerapkan apa itu disiplin positif. Kemudian kita harus paham motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya kita harus paham juga apa yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Baik, di sini ada untuk materi yang pertama yaitu mengenai teori kontrol. Boleh kita praktekkan ya, meskipun ini sudah, tapi boleh ya untuk mengingat kembali. Ibu Farida dan Ibu Popi, mohon. Ke depan. Di sini ada sebuah peran ya seperti itu. Jadi di sini ada sesuatu, misalkan Ibu Farida ada yang mengepalkan tangan, Bayangkan yang ada di tangan ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi ibu, yang tidak boleh orang lain memilikinya, yang ibu sangat menyayanginya, seperti itu ya. Kemudian Ibu Popi di sini tugasnya untuk membujuk Ibu Farida untuk membuka kepala tangan tersebut, ya. Bisa dengan menggelitik, menghardik, memohon dan lain-lain sebagainya. Silakan, Ibu. Ya, 10 detik saya kasih. Silakan uangnya. Nah, kita teriak sudah. Ya, sudah dibuka? Oke, terima kasih. Tepuk tangan darinya. Bageran ya Ibu Faridanya. Oh, Ibu Farida dulu. Sini Bu. Tidak berharga nih. Barusan Ibu membuka kepala tangannya. Iya. Kenapa Ibu membuka kepala tangannya? Karena ada perasaan karunia. Iba, kasihan. Tidak bisa udah mohon-mohon. Terima kasih Ibu Farida yang disokong. Jadi barusan Ibu Farida itu membuka kepala tangannya dengan alasan iba, saya katanya ya, kasihan saudara ya, Kak Bu Popi, karena Bu Popi telah berusaha untuk memohon seperti itu. Menurut Bapak Ibu, dalam kegiatan ini siapakah yang memegang kontrol? Siapa yang memegang kontrol? Bu Farida. Ya, betul sekali. Yang memegang kontrol adalah Ibu Farida, seperti itu. Tapi Ibu Farida bisa melakukan yang orang lain yang kita, ya berarti itu ada dari eksternal, seperti itu. Terima kasih. Berarti tetap ya, kalau yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, walaupun terpujuk ya. Oke, di sini ada dari Dr. William Glasser ya, dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi berarti konsep yang salah ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi ini adalah sesuatu yang tidak
tidak nyata. Apakah menurut Bapak Ibu guru bisa mengontrol murid? Bisa. Bisa? Tapi tetap kontrol ada di siswa sebenarnya. Iya, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Semua penguatan efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik dan membuat orang lain merasa bersalah, apakah itu dapat menguatkan karakter orang tersebut? Karena Trauma, ya. Jadi itu adalah hanya sebuah ilusi, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memiliki hak untuk memaksa? Tidak, karena orang lain juga punya hak ya untuk mengemukakan pendapatnya, melakukan apa yang mereka inginkan. kesadaran yang berikutnya. Iya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrolnya? Jadi yang tadi yang sering kita pahami itu namanya paradigma stimulus respon. Ya. Bagaimana caranya kita memahami pendekatan teori kontrol? Di sini ada dua kolom. Yang pertama ada kolom stimulus respon dan yang kedua ada teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan Ibu Farida dan Ibu Popi sama tidak? Tidak, ya. Berarti dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda benar? Benar. Semua orang melihat hal yang sama. Tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Tidak, ya. Karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika kita ada anak, misalkan melakukan kesalahan, udah ketepus karena kesalahan anak. Padahal kita tidak tahu bahwa dia mempunyai tujuan apa, tujuannya baik, ya, gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Meskipun ada motivasi eksternal dari tadi seperti ya dari Ibu Popi, tapi tetap yang mengontrol itu Ibu Pak. Tidak seperti itu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagalnya. Kami kurang membujuk orang lain, terus gagal orang maksa olehnya. Seperti itu. Kolaborasi dan proses menciptakan pilihan baru. Jadi tetap kita harus melaksanakan kolaborasi agar yang tidak ada yang merasa dipaksa, ya, seperti itu. Kemudian dalam stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah, ya. Pada teori kontrol model berpikirnya menang. Ya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian dari tadi ya tentang stimulus respon, kemudian teori kontrol, kita akan belajar tentang makna kata disiplin. Menurut Diane Grossman dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Jadi sejatinya kata disiplin itu adalah dari diri sendiri, ya. Dari diri sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya, dari motivasi intrinsik seperti itu. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sebuah nilai atau
sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang diyakini bersama, diyakini oleh banyak orang, universal seperti itu ya. Nah, Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan dan selanjutnya. Setiap kita melaksanakan sesuatu kita mempunyai tujuan. Kita berkumpul hari ini di sini mempunyai tujuan. Nah, kemudian Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal juga berarti nilai-nilai kebajikannya antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, yang kita ketahui juga ini profil pelajar Pancasila ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan ya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita memiliki murid yang mempunyai nilai-nilai ini, Masya Allah sekali ya, Masya Allah sekali. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia merupakan nilai kebajikan, berkebinaan global, kebajikan, bergotong royong, kebajikan, kreatif, bernilai kritis dan mandiri itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Harusnya tetap. Pak Apep, kenapa alasannya? Menurut Pak Apep, jika di sekolah ini tidak ada aturan, tidak ada teguran atau penghargaan, Pak Apep akan tetap datang tepat waktu tidak? Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Ibu Ais akan tetap datang tepat waktu karena Ibu Ais mempunyai tanggung jawab. Ya, bagus sekali ya. Motivasi intrinsiknya dari Ibu Ais itu sudah mendalam ya. Kemudian, nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Mengapa dia untuk itu melakukan sesuatu? Yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ya, murid ke sekolah itu datang tepat waktu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suka ada seperti ini? Manusia yang berperilaku? Ada. Yang ketiga nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang paling mengarah ke motivasi intrinsik yang mana Bu? Ya kan? Jadi mereka itu melaksanakannya untuk menghargai diri sendiri ya, karena mereka yakin dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya seriusnya. Saya Spanisan. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah ini? Satu. PR. Iya. Perlu dirasakan bola. Iya. Ya, mereka itu hadir tepat waktu itu karena takut dihukum, rata-rata seperti itu. Sepertinya kalau tidak ada ya peraturan sahayuna we palintennya terus gitu. Tidak apa-apa. Nah,
kita memahami tadi motivasi apa yang ada ya pada manusia itu, macam-macam motivasi, kita memahami kebutuhan dasar. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, survival. Meliputi apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup itu? Makan yang utama ya. Karena makan. Ya, salah satunya ya makan, kemudian cinta dan kasih sayang. Ya, ini mungkin dari pasangan, dari orang tua ya seperti itu ya. Butuh dicintai itu ya. Ya, butuh ya dari anak, betul sekali ya. Itu merupakan sebuah kebutuhan yang selain tadi ya makanan bisa menjadi energi, bisa menjadi tenaga. Kebutuhan cinta dan kasih sayang juga bisa menjadi support ya, menjadi tenaga ya. Kalau misalkan kita merasa tidak dicintai, terus ya, gitu ya. Kemudian ada kebebasan. Bapak Ibu membutuhkan kebebasan tidak? Kebebasan apa saja contohnya? Merokok. Ya, betul sekali Boys. Kebebasan untuk memberikan pendapat ya, berinovasi ya. Kebebasan seksual. Ini mah adalah pendidikan orang dewasa lagi. Adalah gogi itu namanya. Ya. Adalah gogi. Tapi sebuah yang barusan itu menjadi kebutuhan dasar manusia juga, yaitu kesenangan. Jadi senang bercanda, bermain ya, fun seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir kebutuhan akan kekuasaan. Ya, butuh kekuasaan Bapak Ibu? Butuh ya. Ya. Maaf ya. Tidak menampik ya. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian mendapatkan hasil maksimal. Nah, mari kita simak ya Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus. Jadi Ibu Ambar adalah seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni teh sampai rumah dinten nyuhun terwai bekal makanan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika berada di situasi tersebut? Motivasinya apa mungkin mereka bakal Ya, jadi kita akan berarti apa yang kebutuhannya apa? ya kita analisis dulu nih. Oh, si Doni teh ungalin teh meminta bekal makan siang. Berarti kalau meminta itu bekal makan siang berarti dia teh kenapa? Apa? Berarti kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kurang perhatian. Kurang perhatian dari orang tuanya. Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Oh iya ya. Berarti lapar ya, berarti kebutuhannya apa tadi Ibu? Bertahan hidup. Jadi makan itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Seperti itu ya. Jadi pentingnya kita tabayun ya. Tabayun ketika ada siswa yang melakukan kesalahan seperti itu ya. Padahal kalau kita tahu oh dia teh ternyata kebutuhannya teh karena lapar, ingin bertahan hidup, kita kan jadi merasa bagaimana ya yang tadinya kegel budak teh sana bermasalah, sana siga anu galak gitunya ya, tapi padahal dia teh untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Di rumahnya tadi dikasih sarapannya. Bukan juga dikasih. Banyak kemungkinan yang terjadi ya, mengapa si Doni itu seperti itu ya. Lanjut ya Bapak Ibu, ini kita akan belajar tentang hukuman
konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini yang paling atas itu kolomnya ada identitas gagal dan identitas sukses ya. Dari yang kita pelajari bahwa hukuman itu mengacu kepada identitas gagal seperti itu ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu mengarah ke identitas sukses. Nah, kita telah ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan kalau kita dihukum. Kira-kira jika anak dipoekan di depan banyak orang itu mereka sakit hati tidak? Sakit hati ya. Ya malu seperti itu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah jadi sebab akibat ya Bapak Ibu ya. Akibat dari yang kita perbuat ya seperti itu. Kemudian ada restitusi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Bisa saja karena hukuman yang kita berikan anak itu menjadi tidak mau sekolah. Apakah itu berefek kepada jangka panjang? Yes. Kemudian kalau konsekuensi anak masih tidak nyaman, tapi jangka waktu yang pendek karena dia sedang melakukan apa yang jadi dia itu sadar gitu ya. Kalau konsekuensi itu anak itu sadar gitu. Tidak merasa terpaksa. Kemudian restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi itu jadi kita itu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau yang tidak memojokkan anak ya, restitusi itu. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan dan restitusi itu korban mendapatkan ganti seperti itu ya. Dan selanjutnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang di sini itu adalah tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu mengarah ke hal yang negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu kalau gitu ya, jadi mengancam kalau hukuman itu kan merupakan kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu netral, lakukan apa yang saya katakan seperti itu ya. Kalau restitusi itu mengarah ke positif. Jadi apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kalau restitusi itu sebenarnya kita Nah, kalau hukuman itu modenya mode paksaan ya, jadi tidak mengemutkan gitu perasaan anak itu. Kemudian kalau stimulus respon itu mendorong untuk kepada kepatuhan. Nah, dan untuk teori kontrol yaitu mendorong kepada disiplin positif. Disiplin positif itu yang tadi mengarah ke atau identik dengan motivasi intrinsik gitu. Nah, kalau hukuman itu mengarah ke konsep diri yang buruk, netral itu konsep diri yang baik, dan untuk yang restitusi itu konsep diri yang kuat seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini di LMS ada ya Bu. Menurut Bapak Ibu, jika anak kita suruh untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah sebuah sanksi atau hukuman? Sanksi atau hukuman? Hukuman. Kita coba ya. Itu merupakan sanksi atau konsekuensi karena dengan mengulang seperti itu diharapkan anak itu mempunyai motivasi intrinsik ya agar tidak melakukan hal yang serupa. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Semangat ya, ini adalah hukuman.
Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berjemur di lapangan basket karena mengobrol. Tidak nyambung ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman itu saya nama. Sanksi. Hukuman katanya Pak karena Ada orang salah memani surat. Aku baik. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke. Asa kapungkurnya disetrap dulu kan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Konsekuen. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk pembelajaran. Oke. Semakin kesini semakin hafal ini. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai hukuman. Salah. Oh, ayo. Bagaimana ini mau hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Apanya? Bingung? Iya teh hukuman tapi mengarah konsep gitu. Konsep. Oke, hukuman. Oke, hukuman sebenarnya terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali serta terlambat 10 menit. Konsekuensi. Oke, kita dari mengapa? Karena itu merupakan pemanasan ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang membersihkan wastafel sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman karena tidak nyambung ya. Oh, menyambung konsekuensi. Iya. Oh, tadi betul 11. Biasa 20 deui. Kena ya postes itu. Ya postes. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Di sini adalah kita sebenarnya seringkali dihukum oleh penghargaannya. Alfikon gimana ya? Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya ya. Jadi menurut Alfikon ini penghargaan dan hukuman itu jadi intinya mah tidak berhubungan dengan motivasi intrinsik yang dimiliki orang itu ya, yang dihukum dan diberi penghargaan. Menurut Cohen juga secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya.
ketika kita belajar, ketika kita melakukan pengembangan diri itu sebenarnya kita melakukan menghargai diri kita sendiri ya, agar bisa menjadi pribadi yang mempunyai kualitas yang lebih baik seperti itu. Lanjut saja ya. Kemudian di sini ada hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman itu diberikan agar kesalahan yang pernah dilakukan tidak terulang kembali dan patuh terhadap peraturannya. Jadi urang teh ngahukum siswa teh tujuanna teh agar mereka tuh tidak melakukan kesalahan lagi ya, seperti itu. Kemudian untuk sanksi atau konsekuensi itu perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Ya, jadi ini mah fokus ke agar anak teh nurut gitu. Kalau konsekuensi itu mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Kemudian untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita membantu bagaimana menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian bagaimana agar mereka mempunyai motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu, misalkan yang tadi memperbaiki kesalahan mereka. Langkah kecilnya kita yaitu membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya kenapa? Kita yakin nih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan, karena merupakan apa? Keamanan, terus keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat hidup sehat? Ya emang rata-rata jawaban seperti itu ya. Yang pertama kemungkinan jawabannya yaitu untuk keselamatan ya Bapak Ibu ya. Kita yakin ya bahwa kalau misalkan memakai helm itu bisa menyelamatkan kepala kita ketika misalkan polisi ya. Padahal ya itu ya seperti itu ya. Ya seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, coba kuis deh. Semangat. Mending kuis aja. Kemudian bagaimana? Mungkin di sini Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkan membentuk keyakinan kelasnya. Ya, ini untuk mengingat kembali keyakinan kelas tersebut harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan lebih konkret atau nyata. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya, jadi pernyataan-pernyataan yang umum gitu ya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, sekedar seur-seur yang mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas, yang yaitu 3-7 keyakinan saja. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak usah muluk-muluk ya, keyakinan kelas itu yang penting bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita ajak peserta didik kita untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut agar dia mencurahkan apa yang mereka yakini sehingga nanti akan mereka wujudkan, karena yang mereka ungkapkan itu adalah yang mereka percaya, seperti itu. Kemudian kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu ya, seperti itu. Apakah keyakinan kelas itu cocok, apakah berhasil ya, seperti itu ya. Nah, prosedur untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, setelah kita
menyusun keyakinan kelas bisa nanti menjadi sebuah keyakinan sekolah. Nah, untuk yang pertama prosedurnya yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat ya. Jadi untuk keyakinan itu dari kita melibatkan ya. Kalau peraturan misalkan dari kepala sekolah ya satu tidak memikirkan ya dari siswa dan dari guru yang lain. Kalau keyakinan kelas atau kepala sekolah itu harus mengajak semua warganya untuk berkontribusi dalam menyusunnya seperti itu ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan ya seperti itu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, kemudian dalam keyakinan kelas itu gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang tadinya jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalannya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi dalam sebuah keyakinan itu kita harus mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Yang kita harus menghindari kalimat-kalimat itu. Buang sampah ke tempat. Iya. Jangan Seperti itu ya. Jangan buang sampah jadi buang sembarangan. Buang sampah. Iya. Seperti itu. Kita hanya merubah menggantinya ya Bu ya, tapi itu akan berdampak ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinjau kembali. Kita harus meninjau daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyaknya berupa peraturan-peraturannya. Terkadang masih karena paradigmanya mungkin pemikirannya belum terarah, belum setelah semuanya. Jadi masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menuju dari peraturan tersebut. Contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi dirangkumnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu itu saling menghormati ya, sebuah keyakinan dirangkum jadi satu payung. Atau dinilai kebajikan hormat, misalkan mendengarkan pendapat orang lain, misalkan ya pendapat orang lain seperti dengan guru, itu kan berarti kita menghormati orang lain seperti itu ya. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati ya. Nah ini contoh keyakinan kelas, setiap anggota perlu belajar ya. Perlu belajar semuanya, kemudian perlu senang. Nah berarti kalau kita meyakini bahwa setiap anggota itu perlu senang, berarti anak itu tidak akan menyakiti orang lain karena mereka menyakiti bahwa setiap anggota itu memerlukan kesenangan. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Ya, ketika kita meyakini bahwa setiap anggota itu perlu mengerjakan tugas, berarti kalau ada yang mau mencontek, berarti dia saya sudah melanggar keyakinan yang saya sepakati gitu ya untuk perlu melakukan atau mengerjakan tugas. Nah kemudian perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Berarti kalau misalnya anak itu yang paham, percaya atau paham kenapa setiap anggota itu perlu merasa aman, berarti insya Allah dia tidak akan melakukan kekerasan atau perbuatan yang merugikan orang lain ya. Dan banyak lagi ya Ibu. Nah kemudian kita masuk ke restitusi. Dari tadi itu restitusi itu mengarah ke positif restitusi namanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah untuk memperbaiki kesalahan yang murid perbuat
sehingga mereka itu yang tadinya misalkan orang teh salah ya, misalkan sahur guru orang teh cenah siswa nakal, berarti kan orang teh sudah keluar dari kelompok mereka. Nah, restitusi ini bertugas untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka seperti itu ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Yang dari Dayan Dosen, yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik ya. Yang pertama ada posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Kalau kita berada di posisi penghukum, kita itu menghardik, menunjuk, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir pada peserta didik. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalkan kalau kamu tidak melakukan, saya akan nanti menyuruh kamu nanti berdiri di lapang misalnya ya. Kemudian hasilnya anak memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain ya. Kemudian kalau kita berbuat untuk menjadi sebuah membuat rasa bersalah, nah kita berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalamnya. Dan gara-gara kamu aku jadi gitu lah, gitu gara-gara akan nyubuh. Iya, ibu teh menikut nyubuh, ibu teh sawangi, ibu teh ngapalkeun dan kakak kelas hiji acara. Rewaan nanti budak cenah ya. Susah apa? Tidak sarapan. Gawe. Sahur aja panjang kamu sudah mengecewakan saya sudah sebenarnya atas mengecewakan ibu. Kemudian anak-anak jadi menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Kemudian yang ketiga posisi kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan kamu ibunya, kamu demi ibu, gitunya, demi ibu, gitunya. Demi ibunya. Tos. Jadi ketergantungannya, jadi karena ya kemudian kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensi dan atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi ini mah kalau untuk menghitung dan mengukur itunya sebagai pemantau ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Jadi kalau yang tadi mah menanyakan sebagai pemantau saja. Kalau yang manajer ini kita menanyakan apa yang mereka yakini. Kemudian kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Seperti itu ya. Ya. Kira-kira saat ketika anak itu melakukan kesalahannya, kira-kira hal tersebut hal yang benar atau salah. Jadi lebih ke kalau manajer itu menanyakan menurut mereka gitu ya, seperti itu. Motivasi intrinsik dari di sini ada penjelasan di posisi kontrol dari Ibu Dian. Salah nggak?
Jadi setelah melihat video barusan, Bapak Ibu kita menjadi lebih paham ya. Kira-kira nih Bapak Ibu sekarang ini berada di posisi mana? Pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Nah, sepertinya kondisional juga ya Bapak Ibu ya, kondisional juga. Kalau misalkan yang ideal, yang paling ideal itu yang terakhir sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu kita mengajak menuntun murid untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka buat. Kalau yang 4 tadi yang penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman dan pemantau itu fokus ke kesalahan mereka ya, tanpa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan saja. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini agar kita menjadi seorang guru yang ideal, yang tadi ya posisi manajer ya. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk penjelasannya ada di video saja biar tidak sama. Dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang sebagai manajer itu adalah suatu kondisi ideal Bapak Ibu. Tapi kata Ibu Dia juga tadi kondisional juga. Misalkan, oh emang gak boleh ada hukuman, misalkan boleh-boleh saja sesuai dengan kondisi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan Bapak Ibu, mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Anderiani. Saya adalah rekan dari Ibu Yeni Nuraini. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dipimpin oleh Ibu Yeni, saya menjadi mengetahui posisi kontrol apa yang harus saya lakukan sebagai seorang pendidik. Selain itu, saya juga menjadi mengetahui bagaimana cara menghadapi murid yang bermasalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.